Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-19. Judul renungan hari ini, pendapat Allah yang terpenting. Meskipun Yohanes meragukan atau salah memahami apa yang dilakukan Mesias, dia tidak kehilangan perkenanannya dengan Allah. Mungkin ada banyak dari kita yang perlu mendengarkan hal ini baik-baik. Meskipun Yohanes menunjukkan kelemahan, panggilannya tidak pernah meninggalkannya. Dia tidak pernah berhenti mengasihi juru selamatnya. Ketaatannya kepada Tuhan tidak terhapus. Roma 11 ayat 29 merupakan sebuah janji yang dinyatakan bahwa sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dengan cara yang sama, keselamatan tidak diberikan kepada mereka yang layak menerimanya. Kasih karunia Allah dan panggilannya tidak diberikan kepada mereka yang layak untuk menerimanya. Keselamatan diberikan oleh Tuhan. Ini berarti kita tidak bisa kehilangan kasih karunia karena dianggap kurang layak. Momen keraguan Yohanes tidak mengurangi dia di mata Tuhan. Nyatanya, segera setelah murid-murid Yohanes pergi, Yesus memastikan agar orang banyak itu tidak mengubah pendapat mereka tentang Yohanes. Dia mengingatkan mereka tentang apa dan siapa yang telah mereka kunjungi di padang gurun untuk dilihat. Yohanes Pembaptis mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Dia menolak untuk menjalani kehidupan normal, malah memilih untuk menjadi sangat berbeda. Dia membawa banyak orang datang kepadanya, tetapi menolak untuk menerima kemuliaan atau perhatian. Di setiap kesempatan, dia menunjukkan orang akan dosa mereka dan membawa mereka kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis dikurung di dalam penjara dan menunggu pemenggalan kepalanya. Yohanes bertanya-tanya, apakah Yesus akan menjadi Mesias yang telah lama dinanti-nantikan rakyatnya? Yohanes Pembaptis dan orang Yahudi lainnya memiliki harapan yang salah. Mereka mencari raja duniawi dan pembebasan fisik. Tuhan mengutus seorang juru selamat yang akan membebaskan roh mereka. Beberapa orang di antara orang banyak mungkin tergoda untuk mendiskreditkan semua pekerjaan yang dilakukan Yohanes Pembaptis hanya karena kesalahan dan kelemahannya sesaat. Pendapat orang seperti ini belum berubah. Bagian dari kelemahan manusia adalah keinginan untuk membuat diri kita merasa lebih baik dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan hal ini tidak selalu berhasil. Jika kita membandingkan kekuatan kita dengan kelemahan orang lain, kita tidak jujur melihat perbandingan yang sebenarnya. Jika kita membandingkan kelemahan kita dengan kekuatan orang lain, kita juga tidak melihat gambaran yang akurat. Sebenarnya kita semua terkadang salah. Kita berjuang dengan cara yang berbeda, dan kita semua masih ada dalam perjuangan. Akan selalu ada orang yang ingin mengeksploitasi kesalahan kita dan membuat diri mereka terlihat lebih benar. Akan selalu ada orang yang ingin menonjolkan kelemahan kita dengan harapan kita tidak memperhatikan kelemahan mereka. Tuhan bagaimanapun bukanlah manusia. Dia tidak dangkal atau picik. Dia tidak mengubah kesetiaan seperti pergeseran angin. Dia sabar. Dia konsisten. Kita bahkan tidak dapat memahami kualitas kasih Allah bagi kita. Bahkan orang tua yang paling luar biasa pun gagal menggambarkan kasih kebapaan Allah bagi anak-anaknya. Setelah murid-murid Yohanes pergi untuk melaporkan kepadanya segala sesuatu yang telah mereka lihat dan alami tentang Yesus, dia mengalihkan perhatiannya kepada orang banyak. Sebelum mereka meragukan pekabaran yang diberitakan Yohanes, Yesus mengingatkan mereka bahwa hal itu benar. Sebelum mereka sempat membubarkan sang nabi, Yesus memujinya. Kita mungkin berpikir bahwa kegagalan kita meniadakan semua kebaikan yang telah kita lakukan dengan bantuan Tuhan. Tetapi bukan itu yang Yesus tunjukkan dalam tanggapannya kepada orang banyak. Kebaikan yang kita lakukan bergema sepanjang waktu. Itu tidak hilang hanya karena kelemahan manusiawi kita. Kekurangan kita justru hanya akan menonjolkan karya Tuhan melalui bencana yang rusak dan yang tidak sempurna. Pada akhirnya, tidak masalah apa yang dunia pikirkan tentang kita. Yang terpenting hanyalah apa yang Tuhan ketahui tentang kita. Pada akhirnya, yang terpenting adalah Yesus berkata, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.